wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Reza Galuh Alfiqi. Saya moderator dari kelompok 1. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Vindi Rahmaniaksa dengan NIM 4004 dan Vivi Fabriana dengan NIM 4047 dan saya sendiri Reza Galuh Alfiqi dengan NIM 4046. Dan poin-poin yang akan dipresentasikan oleh teman-teman saya dan saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Yang kedua, akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Yang ketiga, proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Ketiga poin tersebut akan disampaikan oleh saya. Dan untuk sebab yang berikutnya, peran akuntansi manajemen sektor publik dan sistem pengendalian manajemen sektor publik akan disampaikan oleh Vindi Rahmaniaksa. Dan untuk poin yang selanjutnya, tipe pengendalian manajemen dan struktur pengendalian manajemen akan disampaikan oleh teman saya, Vivi Fabriana. Akuntansi manajemen sektor publik. Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajer sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dalam sebuah organisasi merupakan perekat yang mengikat fungsi-fungsi manajemen dalam sebuah sistem sehingga memungkinkan organisasi bertindak koheren dan harmonis antar berbagai fungsi. Institute of Management Account mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyimpanan, penginterpretasian, dan pengomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi, serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel. Dalam Statement of Management Accounting tentang definisi akuntansi manajemen. Sedangkan itu, Chartered Institute of Management Accounting membuat definisi yang lebih luas dibandingkan dengan Institute of Management Accounting. Terutama dalam hal luas informasi yang diberikan. Informasi dalam definisi Institute of Management Account masih terbatas pada finansial, sedangkan Chartered Institute of Management Account tidak hanya informasi finansial saja. Akan tetapi termasuk informasi non-finansial seperti informasi mengenai sumber daya manusia, nilai statistik, tingkat aktivitas, dan sebagainya. Chartered Institute of Management ini merupakan organisasi profesi akuntan manajemen di Inggris, sedangkan Institute of Management Account merupakan organisasi profesi akuntan yang berada di Amerika Serikat. Chartered Institute of Management mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi manajemen suatu bagian integral dalam manajemen yang terikat dengan pengidentifikasian, penyajian, dan penginterpretasian informasi yang digunakan untuk perumusan strategi, perencanaan, dan pengendalian aktivitas, pengambilan keputusan, pengoptimalan penggunaan sumber daya, pengungkapan disclosure kepada shareholder dan pihak luar organisasi, pengungkapan kepada karyawan, dan perlindungan aset. Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam proses pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yang berpartisipasi dalam mengembangkan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan. Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang.
bagi tiap-tiap jenis organisasi. Sistem perencanaan berbeda-beda tergantung pada tingkat ketidakpastian dan kestabilan lingkungan yang mempengaruhi. Dalam sektor publik, dalam organisasi sektor publik ini, lingkungan yang paling mempengaruhi sangat heterogen. Faktor politik dan ekonomi pasti sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi-prediksi di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang, tingkat ketidakpastian yang dihadapi sektor publik di masa yang akan datang itu sangat tidak bisa diprediksi. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh pesatnya teknologi yang berkembang saat ini, yang merambah seluruh sektor, termasuk sektor publik. Misalnya perkembangan internet menyebabkan munculnya gagasan dikembangkannya e-government yang merupakan upaya untuk memperbaiki proses dan prosedur administrasi di pemerintah dengan menggunakan teknologi informasi atau internet agar memberikan kemudahan kecepatan pelayanan kepada stakeholder-nya. Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu informasi sifatnya rutin atau ad hoc, informasi kuantitatif ataukah kualitatif, dan informasi disampaikan melalui saluran formal ataukah informal. Akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif. Pola pengendalian tiap organisasi berbeda tergantung pada jenis karakteristik organisasi. Organisasi bisnis karena sifatnya berorientasi pada laba, maka alat pengendalian lebih banyak bertumpu pada mekanisme negosiasi. Meskipun hal itu bervariasi tiap organisasinya. Pengendalian untuk manajemen level bawah bersifat tegas dan memaksa. Sedangkan untuk manajemen sektor publik, karena sifatnya yang tidak mengejar laba, serta adanya pengaruh politik yang sangat besar, maka alat pengendaliannya lebih banyak berupa peraturan birokratis terkait dengan pengukuran kinerja, terutama pengukuran ekonomi, efisien, dan aktivitas. Proses perencanaan dan pengendalian manajemen organisasi sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada lanjutan untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah dicapai. Sebaliknya, tanpa ada perencanaan, maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencananya digunakan sebagai pembanding. Simpelnya, pasti kalau ada perencanaan pasti ada pengendalian. Kalau ada pengendalian pasti juga ada perencanaan. Jika tidak ada pengendalian, rencana itu akan sia-sia. Maksudnya tidak ada yang mengkoordinasikan. Kalau ada pengendalian tapi tidak ada perencanaan, yang mau dikendalikan itu apa? Kan rencananya nggak ada. Dan oleh karena itu, perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus sehingga satu tahap akan terkait dengan tahap yang lain dan terintegrasi dalam suatu organisasi. Utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi yang akan digunakan oleh manajer untuk menjalankan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Informasi dalam sebuah organisasi merupakan perekat yang mengikat fungsi-fungsi manajemen dalam sebuah sistem sehingga memungkinkan organisasi bertindak koheren dan harmonis antar berbagai fungsi. Sistem pengendalian manajemen sektor publik. Pengendalian manajemen meliputi
beberapa aktivitas, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, yang ketiga komunikasi informasi, yang keempat pengambilan keputusan, yang kelima motivasi orang-orang dalam organisasi, yang keenam pengendalian, dan yang ketujuh penilaian kinerja. Tipe pengendalian manajemen. Tipe pengendalian manajemen dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengendalian preventif, yang kedua, pengendalian operasional, yang ketiga, pengendalian kinerja. Yang pertama, pengendalian preventif. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua, pengendalian operasional. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Yang ketiga, pengendalian kinerja. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen berupa evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Alasan suatu organisasi menjadi kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban ada 7. Yang pertama, sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penelitian kinerja manajemen dan unit organisasi yang dipimpinnya. Kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya goals congruence. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Yang terakhir atau yang ketujuh, sebagai alat pengendalian anggaran. Pada dasarnya, terdapat 4 jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya. Suatu unit dikatakan sebagai pusat biaya apabila ukuran kinerja dinilai berdasarkan biaya yang digunakan, bukan nilai output yang dihasilkan. Contohnya seperti Departemen Produksi, Dinas Sosial, dan Pekerjaan Umum. Yang kedua, pusat pendapatan. Pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Contohnya, Dinas Pendapatan Daerah dan Departemen Pemasaran. Yang ketiga, pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang membandingkan input dengan output dalam satu moneter. Kinerja manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan. Contohnya adalah BUMN, BUMD, atau objek pariwisata milik Pemda. Yang terakhir, pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan, dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Contohnya, Departemen Riset dan Perkembangan dan Balitbank. Selanjutnya, proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal dan informal. Saluran komunikasi formal dalam organisasi meliputi: yang pertama, rumusan strategi; yang kedua, perencanaan strategik; yang ketiga, penganggaran; yang keempat, organisasional pelaksanaan anggaran; yang kelima atau yang terakhir adalah evaluasi kerja.